Jeng 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 jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkun Kurniawati. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai rekrutmen dan seleksi karyawan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan modal dasar dalam proses pembangunan nasional. Oleh sebab itu, maka kualitas sumber daya manusia haruslah selalu dikembangkan dan diarahkan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelola sumber daya manusia yang tidak efektif dan efisien akan menghambat tujuan perusahaan, di mana SDM merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengelola suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan manajemen yang baik akan membantu untuk mendapatkan karyawan yang baik kinerjanya dan sesuai dengan keinginan perusahaan. Rekrutmen. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencapai dan memikat calon karyawan dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan oleh perusahaan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan seleksi merupakan tahap proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang tersedia berdasarkan kondisi pada saat sekarang ini yang dilakukan oleh perusahaan. Sumber karyawan dan metode perekrutan ada beberapa sumber. Yang pertama, sumber internal, pekerja sambilan atau part-time, dan teman karyawan. Referral, perekrutan eksternal, perekrutan lewat sekolah atau kampus, agen tenaga kerja, dan organisasi profesional. Untuk memulai prosedur pengangkatan karyawan, terdapat 3 pendahuluan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, seperti adanya otoritas yang mengangkat, adanya standar kepegawaian, dan juga yang terakhir adanya pelamar pekerjaan yang dapat dipilih untuk diangkat melalui seleksi. Dalam prosedur seleksi karyawan, berbagai macam metode dan alat seleksi dapat dipergunakan untuk menemukan individu-individu yang paling sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut. Walaupun tidak ada prosedur-prosedur baku yang dapat digunakan untuk memilih karyawan, namun ada tahapan-tahapan yang paling umum digunakan dalam proses seleksi, seperti penyaringan pelamar, pendahuluan, memeriksa lamaran pelamar, melaksanakan tes, memeriksa referensi, melakukan wawancara, dan melaksanakan tes kesehatan. Urutan-urutan ke-6 tahapan tersebut tadi tidak baku, akan tetapi sangat tergantung pada situasi dalam kondisi perusahaan. Artinya, implementasi ke-6 hal tadi dilakukan secara berbeda-beda setiap organisasi, tergantung ada dalam organisasi apa perusahaan tersebut. Saya akan ambil contoh mengenai prosedur penyeleksian atau perekrutan karyawan di Bank BTN. Jika di Bank BTN ini, para pelamar itu melakukan pendaftaran pekerjaan itu melalui online. Jadi, hanya beberapa bank saja yang sekiranya membutuhkan untuk melakukan pendaftaran secara offline, maka itu boleh dilakukan. Namun, pada umumnya itu melakukan dengan cara online, dengan mengunjungi satu website dari Bank BTN tersebut. Dalam proses penyeleksiannya ini, setelah lolos seleksi itu, tidak langsung diterima. Jadi, setelah direkrut, itu ada seleksinya lagi. Nah, seleksinya tersebut lamanya 1 bulan yang pertama. Jika dirasa dalam 1 bulan tersebut kinerja calon pegawai itu bagus, maka akan diperpanjang kontraknya menjadi 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini, si calon pegawai belum benar-benar menjadi pegawai dari Bank BTN tersebut. Namun, jika dalam 1 tahun itu peningkatan kerjanya baik dan dapat diandalkan, maka calon pegawai tersebut pastilah akan diangkat menjadi pegawai oleh pihak Bank BTN. Jadi, tiap-tiap perusahaan itu memang memiliki suatu
perbedaan dalam merekrut atau menyeleksi seseorang untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Tergantung kepada perusahaan itu butuhnya orang yang seperti apa. Jadi tidak semua dapat disamaratakan mengenai perekrutan dan penyeleksian. Bisa juga perusahaan itu melihat dari pendidikannya atau mungkin dari kesehariannya apakah bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi, jika dalam teori ini sudah jelas dijelaskan bahwa tidak ada tahapan yang baku yang mengatur bahwa setiap perusahaan harus memulai perekrutan dan penyeleksian mulai dari mana. Jadi intinya, karena kebutuhan perusahaan tersebut beda-beda, maka perekrutan dan penyeleksian karyawannya pun berbeda-beda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.